Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membahas tentang kecurangan atau fraud. Dan poin pertama dari materi kecurangan ini adalah yang pertama ada pengertian kecurangan, kedua klasifikasi kecurangan, yang ketiga ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan, yang keempat ada teori Ghosn, yang kelima ada tanda-tanda kondisi adanya kecurangan, yang keenam ada kecurangan dilihat dari sudut pandang akuntansi, yang ketujuh ada pencegahan kecurangan. Ya, tanpa basa-basi kita langsung ke videonya aja lah, ayo gas lah. Ya, yang pertama ada pengertian kecurangan. Pengertian fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola karyawan dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil untuk melanggar hukum. Fraud pada dasarnya merupakan serangkaian ketidakberesan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Yang kedua ada klasifikasi kecurangan. Ditinjau dari sisi pelaku, kecurangan dapat dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar organisasi. Pelaku kecurangan dalam organisasi dapat melibatkan manajemen, karyawan, atau dari pihak dalam yang bekerja sama dengan pihak luar organisasi. Terlepas dari pelaku kecurangan, tindakan kecurangan secara umum mencakup berbagai tindakan dan perbuatan, antara lain yang pertama ada ketidakjujuran, yang kedua ada penyembunyian, yang ketiga ada penggelapan, yang keempat ada penyalahgunaan wewenang atau jabatan, yang kelima ada penyelewengan, yang keenam ada pencurian, yang ketujuh ada perilaku yang tidak baik. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Setidaknya terdapat tiga hal yang mendorong terjadinya fraud dalam perusahaan. Yang pertama ada tekanan. Terjadinya dorongan menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh beberapa alasan. Mulai dari dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh alasan ekonomi, emosional, atau nilai. Yang kedua adanya peluang yang sudah pasti. Ketika terdapat peluang, maka disitulah ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Faktor ini biasanya didorong karena lemahnya internal kontrol atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Yang ketiga ada rasionalisasi. Faktor ini terjadi ketika seseorang melakukan rasionalisasi atau mencari pembenaran atas terjadinya kecurangan. Hal ini biasanya terjadi karena pelaku mempertahankan jati dirinya sebagai yang terpercaya. Ia akan mencari pembenaran atas tindakan tersebut. Keempat ada teori Ghosn atau Ghosn theory. Ghosn ini adalah singkatan dari kata greed, opportunity, need, dan exposes atau expose yang disebut oleh Jack Bolotny, yang diambil dari kata huruf depan tiap kata tadi. Pertama ada greed terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas dan keadaan dirinya punya satu gunung emas, berhasrat punya gunung emas yang lain, punya harta segudang, ingin pulau pribadi. Dan opportunity terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian tidak rapi yang memungkinkan seorang bekerja asal-asalan, mudah timbul penyimpangan saat bersamaan. Sistem pengawasan tak ketat, orang gampang memanipulasi angka, bebas berlaku curang, peluang korupsi menganga lebar. Yang ketiga ada need, berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu syarat kebutuhan yang tak pernah usai. Yang keempat adalah expose, berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah, hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain, atau deterrence effect yang minim. Adalah tanda-tanda adanya kondisi kecurangan. Yang pertama ada overtrading.
yang kedua ada low profit, yang ketiga ada hutang berlebih, yang keempat ada penjualan menurun, kelima ada perpindahan pekerja tinggi, yang keenam ada pertumbuhan pendapatan, yang ketujuh ada kekurangan modal, yang kedelapan ada tingginya piutang, yang kesembilan ada kurangnya pengawasan, yang kesepuluh ada rektorisasi besar-besaran. Yang keenam ada kecurangan dilihat dari sudut pandang akuntansi. Jika dilihat dari sudut pandang akuntansi, bahwa terdapat 4 kecurangan, yaitu satu kecurangan korporasi, yang kedua ada kecurangan pelaporan, yang ketiga ada kecurangan manajemen, yang keempat ada kegagalan audit. Kecurangan korporasi adalah kecurangan korporasi dilakukan oleh pejabat eksekutif atau manajer pusat, laba dan perusahaan publik untuk kepentingan jangka pendek. Yang kedua ada kecurangan pelaporan. Kecurangan pelaporan adalah penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi korban seperti pemilik, kreditor, auditor, bahkan kompetitor. Yang ketiga ada kecurangan manajemen. Kecurangan manajemen adalah merupakan kecurangan yang tidak menerapkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama ada tidak terdapatnya pengendalian intern yang baik. Yang kedua ada sistem otorasi yang tidak jelas. Yang ketiga ada tidak memperhatikan kesejahteraan bawahan. Yang keempat, manajemen hanya dapat mementingkan diri sendiri atau pribadi. Yang kelima ada dapat membedakan beda-bedakan unsur suku, etnis, kelompok, golongan serta agama. Yang keenam ada manajemen tidak konsisten dengan ungkapannya. Yang ketujuh ada manajemen tidak disiplin untuk semua hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan. Yang ketujuh ada pencegahan kecurangan. Kecurangan karyawan yang mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan memang kecil atau sedikit, maka pencegahannya pun relatif mudah, antara lain dengan cara yang pertama ada sistem pengendalian intern yang baik, yang kedua memberikan gaji dan pendapatan yang baik dan memadai untuk bawahannya, yang ketiga ada pengawasan yang cukup, dan jika ada pelanggaran diterapkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Yang keempat adanya rotasi pegawai atau pergantian dari satu bagian ke bagian lain. Yang kelima, setiap pegawai diwajibkan untuk menggunakan hak cutinya dan selama itu pekerjaan dan tugasnya digantikan oleh orang lain. Yang keenam ada tindakan yang jelas bagi pelaku kecurangan. Yang ketujuh, pemberian penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan berjasa kepada perusahaan. Ya mungkin sampai di sini saja video tentang kecurangan atau fraud. Maaf bila ada kurang jelas tentang penjelasannya, kurang tentang materinya, karena di video ini saya mau menyingkat saja penjelasan-penjelasan yang penting-penting saja. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian-kalian semua yang menonton video ini. Share video ini bila video ini bermanfaat buat kalian, dan jika kalian share bakal bermanfaat buat online juga. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.